Tuhan nggak parkir di masjid, Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit cuma ke Arab sana berebut Hajar Aswad, membuang duit besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudari ikhwan fillah, dimanapun anda berada, semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga jajal tiba harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Amin. Sahabat ikhwan fillah, kembali lagi yang mencuat dari seorang muslim, seorang yang mengaku agama Islam tapi mengeluarkan syubhat tentang agama Islam. Dalam kesempatan kali ini seorang Habib Gribo yang terkenalnya, beliau menyebutkan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat, terlebih gubernur dan wakil gubernurnya itu tidak sepatutnya dilakukan, yakni dengan pembangunan Masjid Raya Al-Jabar yang disebut juga Masjid Provinsi. Nah, sahabat ikhwan fillah, tetapi saya kira apa yang disampaikan oleh seorang Habib Gribo ini terlalu berlebihan, karena mungkin ya karena nafsu atau ya wallahu a'lam bishawab. Karena berlebihannya maka keluarlah kata-kata syubhat yang membingungkan umat muslim, khususnya orang yang awam. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan untuk menanggapi dan mengomentari apa yang disampaikan oleh seorang Habib Gribo tentang syubhatnya ini, mari kita simak cuplikan video beliau. Silakan. Kata Nabi apa? Kalau mau cari aku, cari tempat orang-orang apa yang butuh pertolongan kamu. Tuhan nggak parkir di masjid, Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit cuma ke Arab sana berebut Hajar Aswad, membuang duit besar, mau cari Tuhan. Anda senangkan manusia, Tuhan nggak di situ. Tuhan ada di tempat-tempat orang-orang yang susah. Nah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu lahir di lingkungan orang miskin, membela orang miskin, dan mati dalam keadaan miskin, tidak membangun berhala-berhala masjid. Kalau emang masjid itu suatu tolak ukur kebenaran, pasti zaman Nabi banyak masjid. Dia apa? Cuma satu peninggalan Nabi, masjid. Dan Nabi cuma haji sekali. Ini ada orang haji sampai 1, 2, 3 kali. Ini sudah apa ya, melampaui. Nah, baiklah sahabat, sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh seorang Habib Gribo ini, menyebutkan tentang syubhat-syubhatnya. Kami kira ini keterlaluan ya, terlalu berlebihan. Dia pertama menyebutkan masjid itu bukan tempat parkir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Dalam konteks apa yang disebutkan oleh Habib Gribo ini, berarti menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mukhalafatul hawadisi, yakni memasalah. Allah serupa, Allah sama dengan makhluknya. Yang kita bisa cerna ya, dengan bahasa parkir itu ya tidak akan keluar dari sebuah kendaraan. Sebuah kendaraan parkir. Dibahasakan juga Allah itu parkir. Dia sebutkan bahwa Allah tidak parkir di masjid, Allah tidak parkir di Ka'bah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini sungguh syubhat yang sangat keterlaluan sekali, mentasbihkan, menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap barang. Nah, dan juga sahabat ikhwan fillah, apa yang disampaikan oleh seorang Habib Gribo ini tentang haji. Orang-orang yang berangkat ke Ka'bah itu ngapain? Katanya buang-buang duit besar saja, hanya untuk berebut mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal sudah jelas adanya syariat haji itu di zaman Rasulullah SAW, dan juga itu ada di dalam zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sahabat ikhwan fillah, ada rahasia terbesar bagi orang-orang yang melaksanakan haji atau pergi ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Juga sahabat ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan kepada Masjid Raya Al-Jabar, apa yang disampaikan Habib Gribo ini juga tentang Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan haji. Memang benar apa yang disampaikan Habib Gribo ini. Ternyata ada dua alasan. Ada ikhtilaf ulama. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW kenapa melaksanakan haji cuma 1 kali? Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan kepada Rasul itu pada tahun 10 Hijriah. Sedangkan
hanya tahun 10 Hijriah saja Rasul melaksanakan ibadah haji, dan setelah itu Rasul wafat. Ada juga kaul kedua yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sebelumnya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah disyariatkan, telah diwajibkan ibadah haji. Tetapi karena kondisi dan situasi yang tidak mendukung, zaman orang-orang Quraisy kafir Mekah masih menguasai Ka'bah, masih menguasai Mekah, maka Rasul pun tidak atau belum melaksanakan ibadah haji. Dah, sahabat ikhwan billah, bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya zaman sekarang itu tidak diharamkan, tidak dilarang untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ada menurut agama kita, agama Islam, orang-orang yang mampu berlebihan hartanya itu dianjurkan untuk selalu melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir yang menjadi perbincangan hangat, apa yang disampaikan oleh seorang Habib Kribo ini menyebutkan masjid-masjid sama dengan berhala. Nah, sahabat ikhwan billah, zaman jahiliyah berhala atau disebut juga dengan al-asnam. Asnam satu objek yang diserupakan dengan suatu barang atau suatu makhluk yang dibentuk, entahlah itu berupa bentuk orang, berupa bentuk hewan, dan yang lainnya. Dan lebihnya berhala itu disembah oleh mereka yang menuhankan berhala-berhala tersebut, yang meyakini bahwa berhala-berhala tersebut memberi manfaat dan memberi madarat. Nah, sahabat ikhwan fillah, apa yang disampaikan Habib Kribo mengkiaskan, menyamakan masjid dengan berhala ini tidak tahu keluar dari mana, pikiran mana, dan juga logisnya sangat konyol sekali. Lalu Habib Kribo menyebutkan terlebih Masjid Raya Al-Jabar yang mengeluarkan dana tidak sedikit. Terlebih juga dia menyebutkan itu adalah APBD, anggaran pembelajaran daerah. Dan juga sahabat ikhwan fillah, dalam mengkiaskan, dalam menyerupakan masjid terhadap berhala, mungkin secara logisnya kita siapa yang menyembah masjid, sedangkan masjid sendiri itu adalah isi makan yang syad mukhaliful qiyas dunal isti'mal, seharusnya dibaca masjidun, tetapi karena kebanyakan orang-orang, terlebih orang Arab, menyebut masjid, makanya masjid berasal dari kata lafaz sajadah. Ya sahabat ikhwan fillah, tidak lain, tidak bukan orang-orang yang membangun masjid ini menurut hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seakan dia membangun rumah atau istana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala esok di surga. Dan juga sahabat ikhwan fillah, tidak ada tempat, tidak kota, tidak negara yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih melebihi masjidnya. Jadi setiap kota yang ada masjidnya itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di Ka'bah, tetapi dimanapun kau berada, maka Allah ada di situ. Nah, sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan seorang Habib Kribo menyebutkan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Barat ini tak semestinya. Tetapi sahabat ikhwan fillah, apabila kita melihat balasan komentar dari Pak Ridwan Kamil, ternyata bukan hanya untuk pembangunan masjid, daerah-daerah yang lain yang juga bukan mayoritas muslim itu ada anggaran daerah yang melakukannya untuk mengeluarkannya untuk membangun tempat-tempat ibadah yang lain selain masjid. Nah, sahabat ikhwan fillah, sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh seorang Habib Kribo ini memang benar. Banyak sekali syubhatnya, banyak sekali syubhat yang akan membingungkan umat muslim sendiri. Dan terakhir, sahabat ikhwan fillah, secara logika pikiran kita, apa yang disampaikan oleh seorang Habib Kribo ini menyebutkan tak perlu kita membangun banyak-banyak masjid, karena di zaman Rasul pun masjid itu hanya ada satu. Ini sangat parah sekali menurut kami ya. Karena apa? Karena kebanyakan dari orang-orang di Indonesia ini mayoritas muslim. Masa masjid di Indonesia akan dibangun satu, sedangkan fadilah dan keutamaan masjid itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Nah, sahabat Ridwanillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mungkinlah inilah fitnah akhir zaman. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.